sukses dan besar channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Bang Nugraha dalam podcast Mari Kita Mulai. Kali ini gue kedatangan seorang tamu yang cukup istimewa. Dia seorang drummer, lalu kemudian dia juga pernah terjun di modeling, dia juga pernah main di multimedia dan sekarang jadi YouTubers ya. Banyak kita tanya-tanya seorang Ajis Hasan. Yuk, Jis, apa kabar Jis? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Meskipun usianya lebih muda, tapi untuk YouTubers dan di multimedia, nah, lumayan sepak terjangnya. Jis, banyak yang belum tahu sebenarnya awal perjalanan ya kali apa yang lo lakuin dari awal dulu. Mungkin seorang operator di perusahaan, sekarang ini ngelakuin apa, moving lagi sampai sekarang jadi YouTubers. Yuk coba ceritain dulu deh, lu cerita dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih untuk teman-teman podcastnya Om Hembang di Mari Kita Mulai ya. Jadi perkenalan dulu nih, gue pribadi nama gue Ajis Hasan. Sekarang mungkin lebih dikenalnya main di dunia multimedia, salah satunya di dunia YouTube juga. Kalau boleh cerita awal mula terjun ke dunia multimedia itu kurang lebih di tahun 2015. Awalnya tuh kan gini ya, awalnya tuh sebenarnya buruh pabrik nih awalnya ya kan. Buruh pabrik, perusahaan apa Jis? Di perusahaan motor ya terkenal lah, cuma kita nggak sebutin, kita nggak di Oh, sebut aja. sebut aja. Iya lah. Jadi dulu di Asrama Motor. Asrama Motor tuh keren lah. sekitar 2 tahun lah, sekitar 2 tahun di Asrama Motor. Kemudian kalau di pabrik itu kan kita ada sistem kontrak 2 tahun habis tuh, 2 tahun Habis. kemudian masih tetap karena jiwa kita dulu masih pegawai nih ya kan, belum ketemu dengan dunia lain kan. Di situ nyambung lagi tuh kan, kita ngelamar Nyambung di mana ya? di perusahaan mobil naik nih ya kan, di Hyundai Mobil Indonesia. Hyundai Mobil. masih di di otomotif karena dulu kan Manufacturing ya? manufaktur karena kan jurusannya juga otomotif dulu kan, di masih di situ deh. Nah kemudian abis itu kan umur makin naik nih. Kalau di pabrik kan ada batasan umur tuh ya kan. Batasnya umur paling maksimal tuh udah 22, 24 udah nggak bakal diterima masuk pabrik lagi gitu kan, kecuali ada bantuan dari dalam mungkin ya. Nah dari situ kita udah mulai berpikir tuh, masa kita gitu. Berarti suatu tradisi kalau nggak ada orang dalam nggak bakal diangkat. Ya, Bener nggak tuh kalau di pabrik? ya bisa dibilang gitu. Buat para HRD yang nonton YouTube ini, mudah-mudahan itu stigma yang salah. Kalaupun bener, ayo dong, kapan kita mau majunya kalau masih seperti itu terus? Pertahankan orang yang memang punya prestasi, bener ya? Betul. Bukan hanya karena ada lobby-lobby dan ada kepentingan, jadi dia harus naik jadi operator gitu. Masalahnya, gue juga dulu pernah gitu. Kayaknya udah jadi rahasia umum sebenarnya kayak gitu. Ya, harus berani birokrasi lah gitu. Iya. Mudah-mudahan kan dari percakapan kita ini jadi apa ya? Jadi bahan pertimbangan dan pemikiran buat HRD di luar sana yang memang punya decision maker untuk perpanjang atau tidaknya seorang karyawan. Iya. Oke, Nah, terus masih di dunia pabrik lagi kan, habis dari Hyundai Indonesia kita ada kesempatan di Kalbe Farma. iya. Nyebrang tuh ke Farma ya kan? Iya. Tapi tetap di pabrik sebagai operator produksi lah. Nah sampai di situ ketemulah nih sama teman lama ya kan, sama teman lama. Dia ternyata udah lebih dulu main di multimedia, jadi pembuatan video segala macam kita ikut di sana, sebagai freelance. Nah karena kita freelance, kita agak fleksibel dunianya nih, nggak terikat kan.
di kita main di multimedia juga, main di event organizer juga, ketemu dengan teman-teman IO juga, ya kan. Disitulah kita sembari belajar multimedia, sembari ngedalamin IO juga. Waktu itu sempet karena ada modal sedikit nih, ya kan, ada modal sedikit, gimana caranya ya kita biar bisa dipanggil sama IO atau bisa kerja sama IO, ada apa namanya inputan, kita beli satu set sound system aja dulu tuh, ya kan. Akhirnya kita beli deh dengan modal yang ada gitu kan, kita beli di rumah dengan satu set sound system, kita keliling tuh running kan, maksudnya kita nawarin aja jasa untuk ke kafe-kafe gitu kan, apa rata-rata kan kafe reguleran ada yang punya yang alat posting juga, gitu tuh kita mulai muter-muter tuh. Nah seiring jalan waktu bareng juga kan, karena freelance bareng jadi tuh IO barengan sama multimedia tadi gitu kan ya. Ternyata condongnya di dunia multimedia ternyata sampai sekarang gitu. Nah habis itu karena kita udah jadi kebiasaan ya, maksudnya setiap hari kita ketemu edit, ketemu kamera gitu kan ya, walaupun di balik kamera, di balik layar kita nih, ya kan. Nah itu ada di 2017 deh, 2017. Kalau YouTube kan sebenarnya dari 2009 juga orang udah baru bikin akun YouTube kan. Cuman santernya di 2017 itu udah mulai banyak tuh pendatang baru, ya kan, youtuber baru gitu ibaratnya. Nah dari situlah kita ada apa namanya, ada inputan lagi nih, informasi, ya kan. Akhirnya bikinlah YouTube. Nah dari 2017 itu bikin YouTube 2017 sampai sekarang. Sampai sekarang. Cuman memang kalau dibilang YouTuber bukan sih sebenarnya. Kalau YouTuber kan identiknya orang ini tampil di depan layar gitu kan. Dia ngomong, dia produce ininya sendiri gitu, dirinya sendiri. Cuma kalau kita lebih ke mungkin ngelola YouTube-nya gitu. Emang sih dari 2017 tadi kita bikin emang atas nama kita sendiri gitu kan ya. Kita mau jadi YouTuber nih, kita show di kamera segala macem. Pada akhirnya kalah dengan kesibukan lain kan ya. Ya akhirnya channelnya tetap ada channelnya, cuman diseriusin lagi. Bukan kitanya sebagai YouTuber, kita kerjasama dengan orang lain, kita yang kelola gitu, yang sampai berjalan sampai di 2020 ini kurang lebih sih gitu ya kan. Berapa udah subscribernya itu? Kalau yang kerjasama itu? Kalau dari kerjasama itu kan terjalin di Agustus 2019. Karena kita kerjasama, artinya intensitas kita produksi juga agak ini kan, apa namanya, kita harus redam waktu masing-masing nih. Kadang saya oke, kadang talentnya nggak oke gitu kan ya. Nah di 2020 ini kalau mau dibilang sih emang agak lambat sebenarnya perkembangannya. Cuman memang saat ini udah mau 5.800-an lah kalau nggak salah. Sekarang udah segitu, dan sudah monetize juga. Gitu kurang lebih. Ada uang yang masuk setiap bulan? Iya. Sampai dengan di situ belum kita tanya kali ya berapa uangnya. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Atau mau disebutin berapa angkanya? Kayaknya jangan deh. Iya. Artinya sampai dengan monetis itu kan sesuatu perjalanan yang nggak semua orang itu bisa. Karena persyaratan YouTube sendiri sekarang makin kompleks ya, complicable ya. Kira-kira apa sih trik dan tips buat YouTubers pemula sehingga mereka itu bisa konsisten menjalankan channelnya, menjalankan kontennya itu? Mungkin kalau kita bicara YouTube agak dalam nih kan, kita bakal berbeda dalam gitu kan kalau bicara YouTube. Cuman yang paling mendasar sebenarnya kalau di YouTube itu kita konsisten, ya kan, kita upload. Kalau YouTuber baru tuh usahakanlah seminggu 3 kali gitu kan ya. Yang penting konsisten aja. Terus kita udah punya tujuan membuat channel ini diperuntukkan untuk siapa sebenarnya gitu kan ya. Jadi nggak ada tuh sejarahnya YouTuber yang terkenal ataupun sukses gitu ya. Dia random, ya kan. Dia ngikutin yang udah, kayaknya si A udah terkenal nih, gue ikutin kayak gini. Besok ada yang terkenal lagi dengan genre yang lain, gue ikutin coba. Jadinya kan ribet ya, karena apa ya, YouTube itu kan sama sama Google ya, maksudnya ada mesin pencarian, ada search engine segala macam. Jadi kita YouTube itu buat identifikasinya itu kita harus benar-benar satu niche, maksudnya tuh
tujuan pasar nggak gaduh-gaduh gitu ya. Heeh. Ada musik, ada mainan, Iya, ada podcast kita juga, harus bisa. ada desain, ada gaming gitu ya. Jadi Iya. semuanya di satu channel itu nggak bagus. Enggak, itu harus nentuin niche-nya dari awal sebenarnya. Kalau kita mau buat channel motivasi, ya kita harus motivasi gitu kan. Karena apa, tujuannya adalah kita bikin channel kan untuk langgeng ke depan ya. Karena banyak nih sebelum peraturan ini terjadi 4.000 dan 4.000 jam dan 1.000 subscriber, itu karena banyak re-uploader tadi itu karena dia mengupload ulang dari konten-konten yang udah ada. Contohnya dia ngerekam di TV, acara TV diupload, ya kan? Terus dia ngerekam di mana, atau mungkin dari YouTube yang lain diupload lagi di channelnya dia. Memang sih waktu itu belum ada peraturan seketat ini, jadi artinya untuk segi pendapatan mungkin lebih besar sebenarnya dari uploader tadi. Tapi kan tujuannya bikin YouTube ini adalah untuk langgeng kan, untuk waktu yang panjang gitu kan ya. Jadi walaupun memang secara pembangunan kita agak susah nih, berjibaku banget tahun 2 tahun pertama, tapi kan ketika 2 tahun itu kan sangat tidak mungkin nih Google sendiri tidak tersuges gitu ya. Nggak mungkin nggak tersuges, pasti tersuges. Karena tiap video yang kita upload kita kan ada optimasi SEO-nya segala macam, dari judul, dari tag, dari deskripsi segala macam. 2 tahun nih pasti udah, ya artinya insya Allah ya, kalau konsisten insya Allah sukses dan besar channelnya gitu kurang lebih. Ada nggak sih permainan yang tidak sehat di YouTube? Misalkan jual beli subscriber, lalu kemudian jual beli akun, dan akhirnya ngebuat industri YouTube ini jadi malah nggak sehat. Itu udah jadi rahasia umum juga sebenarnya di YouTube ya. Jadi ada yang memang dia tuh beli akun yang udah jadi, udah monetisasi, artinya nggak mau membangun dari awal. Ada sih, cuman nggak sedikit juga nih yang pada akhirnya ketipu. Karena balik lagi itu kan kita terkadang yang jual kan dari Indonesia, maksudnya dari bagian yang lain ya, dari pulau yang lain. Dia atas dasar kepercayaan aja. Kadang-kadang walaupun mungkin udah deal-dealan pakai rekening bersama gitu ya, artinya udah bertukar akun. Namanya digital kita nggak tahu kan, ilmunya kan luas kalau digital kan. Artinya ketika memang udah kita maintain, bisa dicuri lagi, bisa kan. Ada kejadian seperti itu sebenarnya ya kan. Jadi bakal balik lagi ke akun orang yang pertama gitu ya. Itu dia, makanya lebih baik kita benar-benar kalau mau terjun di YouTube dari nol aja, bikin clean gitu dari nolnya. Terus juga ada nih, maksudnya kadang-kadang kan namanya orang kan nggak sabar untuk naik gitu ya. Itu juga ada namanya sub or sub namanya kalau di istilah apa tuh? Jadi saling subscribe sebenarnya. Jadi nge-share link di Facebook, di grup segala macam, ayo dong saling subscribe gitu-gitu. Sebenarnya itu nggak efektif sama sekali. Karena apa? Balik lagi, dia kan subscribe bukan atas keinginan dia untuk subscribe channel kita, tapi benar-benar untuk hanya tukeran aja. Iya, ya kan. Jadi udah subscribe nih channel lu gitu kan ibaratnya. Itu sama sekali nggak sehat lah menurut saya juga kan ya. Walaupun memang mungkin terbantu dari syarat pertama tadi 1.000 subscriber kan, tapi kan tidak dengan jam tayangnya. Jam tayang kan terjadi ketika orang suka kan dengan video kita, betah nonton lama, terus dia scroll ke video-video lain. Nah itu jam tayang akan tercapai. Cuman kalau untuk sub or sub itu sangat tidak direkomendasikan untuk kita membangun YouTube yang mau panjang umurnya gitu, kurang lebih segitu. Kalau gue ngeliat gini guys, kenapa YouTube semakin ramai? Sependapat nggak nih ya? Karena acara TV banyak kan yang tidak mendidik gitu. Mungkin di era-era tahun 90-an ke atas itu ada Sidul Anak Sekolahan, lalu kemudian ada film-film atau sinetron-sinetron juga yang mendidik gitu. Kalau sekarang lebih banyak spamnya gitu ya, dan tidak ada edukasi buat kita yang nonton. Makanya semua orang beralih ke YouTube. Sependapat? Iya, memang kalau kita lihat di TV sendiri juga sekarang udah kayaknya 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir banyak gimmick sebenarnya ya, yang pada akhirnya kita juga yang udah dewasa nih nilainya kan gini-gini aja nih, gak berkembangan gitu kan ya. Pada akhirnya orang juga lebih nyaman di YouTube karena ya mungkin agak lebih asik mungkin ya, dari segi penyajian segala macam, mungkin lebih nggak ada batasan juga. Itu sih kurang lebih yang magician yang tadinya memang real hipnotis, sekarang cuma pakai tisu orang tidur kan gitu. Jadi lebih banyak
gimmicknya dibanding sebenarnya pesan itu tersampaikan. Iya, lebih banyak gimmick kalau di TV gitu kan ya, karena balik lagi kan ngejar rating segala macam. Tapi gitu kan. di YouTube itu jadi malah bablas ya, nggak ada lembaga sensor, jadinya orang bisa melakukan hal apapun, makanya banyak hal-hal yang terjadi dan itu tidak tidak sesuai dengan pakem dan remnya. Bikin prank yang akhirnya berujung kematian, yang akhirnya ujung-ujungnya penjara dan segala macam, itu banyak sekali. Dan gimana sih pendapatmu tentang hal itu? Jadi gini, karena kan pada dasarnya YouTube ini kan produk luar negeri kan. Sebenarnya balik lagi nih, harusnya di Indonesia sendiri ada regulasi khusus nih untuk YouTube ngatur itu. Nah kemarin kan sempat santer terdengar tuh dari RCTI yang nggak memperbolehkan live streaming katanya kan ya. Cuma kalau kita kulik lebih jauh, sebenarnya tujuannya sih bagus, untuk bagaimana caranya regulasinya YouTube tadi tolong disamakan sama TV, karena penontonnya hijrah nih dari TV ke YouTube gitu kan, hijrah semua nih rata-rata, apalagi usianya kan gak ada batasan semuanya kan, akhirnya anak-anak juga nonton YouTube segala macam. Nah maksudnya RCTI adalah biar YouTube Indonesia nih ada regulasi sama dengan TV, ada sensornya. Tapi berkat daripada teguran RCTI kemarin tuh ya kan, jadi mungkin ya ada perubahan sistem nih, karena kan YouTube ngikutin terus kan perkembangan kan. Ada beberapa kayak sekarang kan ada YouTube Kids, kita harus memang channel kita dewasa, kita harus centang tuh kan, channel ini lebih dari 18 tahun kita harus centang, artinya buat menghindarin penonton-penonton di bawah umur gitu kan. Tapi kan fatalnya balik lagi nih, artinya kan ke akun sebenarnya ya, ke akun. Biasanya kan dia nonton pakai handphone mamahnya mungkin gitu kan ya. Nah itu balik lagi, masih belum ketemu tuh regulasi yang tepat untuk mencegah daripada tontonan-tontonan yang bukan semestinya ditonton anak-anak. Kalau bisa kayak gitu. Nah terus oke, itu YouTube. Sekarang gue mau nanya tentang manajemen di bawah Ajis yang namanya Santiago Star. Santiago apa Sandiago? Santiago. Santiago Star. Apa Jis? Filosofinya dan apa maksudnya? Sebenarnya sih kalau harus dikulik itu sebenarnya sih tongkrongan aja sih sebenarnya sih. Tongkrongan gitu. Pertanyaan, Santiago Star masih ada pada bubar? Masih ada. Masih ada. Tongkrongan sih itu lebih ke base camp ya, lebih ke base camp gitu kan itu. Tapi jadi channel YouTube sekarang. Iya, karena awalnya kan balik lagi nih, flashback lagi ke tahun awal-awal kita terjun di dunia entertainment. Kita di situ beli sound system segala macam gitu, peralatan musik lah kan untuk event. Di situ belum ada namanya kan. Ya kan, belum ada nama untuk itu sebenarnya. Perkumpulannya kita namain apa ya gitu ya. Akhirnya tercetuslah di tahun itu, di 2015 kalau nggak salah, bikin Santiago Star segala macam. Cuman ya nama aja sebenarnya sih, nama tongkrongan untuk siapa sih namanya ini, tongkrongan ini kayaknya nggak enak kan kalau nggak ada nama. Nah sekarang pada akhirnya di tahun 2020 baru aja kemarin sih sebenarnya bulan Ramadan kita akhirnya bikin channel YouTube itu untuk Santiago Star-nya. Channelnya Kerana Musik nih, channelnya satu lagi ya kan, itu baru sih channel baru. Itu kan ada berapa channel? Kalau channel yang aktif 2, jadi yang satu di kecantikan, yang satu di musiknya. Jadi itu lebih ke memberdayakan yang anak tongkrongan yang ada sih sebenarnya ya kan. Itu sih kurang lebih Santiago Star. Bagi sebagian orang atau bagi anak-anak Santiago Star sendiri memang passionnya di situ. Memang kita bikin cover, nggak takut nih bikin cover sekarang kena copyright gitu kan, udah capek-capek cover dan segala macam, dan akhirnya memang nggak ada yang dihasilkan gitu. Jadi karena hobi ya dari awal, kita juga kan ketemunya juga di musik sebenarnya, baru ketemu dengan yang lain, dunia lain itu awalnya juga dari musik sebenarnya. Jadi memang sih lagi santer juga tuh kedengeran ada regulasi baru tuh ya, masalah teguran kena denda 500 juta sama hukuman 3 tahun ya. Untuk lebih tepatnya sih bukan musisi cover sih sebenarnya, pembajakan lebih tepatnya. Pembajakan, iya. Kan Pembajakan. Sepakat dengan dikatakan pembajakan musisi cover itu? Enggak sama sekali. Karena kita di situ kan kita mengatasnamakan gini, di judul aja kita udah jelas-jelas nih cover by musisinya siapa, ya kan. Terus di deskripsi juga kita benar-benar ini loh link original lagunya, jadi kalian dengerin aslinya di sini, ya kan.
Nah satu lagi mungkin yang dikatakan membajakan adalah dia nggak ada pembagian hasil, kita bajak, kita jual, hasilnya buat kita semua. Sementara di YouTube udah ada sistem yang atur sebenarnya. Jadi di situ ketika kita sudah ada judul aja juga udah terdeteksi itu sama apa namanya YouTube ya. Di situ ada sistem pembagian, ada klaim hak cipta segala macam yang dimana dolarnya itu berbagi pada akhirnya kepada pemilik lagu, kepada publisher, kepada label. Jadi kita nggak pun nanti ada misalkan ada musisi yang nggak mau nih untuk gue nggak mau di cover, itu jadi video kita tetap bisa tayang tapi tidak ada dolar sama sekali di dalamnya, tidak ada penghasilan. Ya nggak apa-apa juga, kita pun sebagai pengcover juga tahu diri karena ini karya orang gitu kan ya. Tapi lebih tepatnya sih gini, mungkin tujuan kita sebenarnya nggak melulu atau selalu channel ini cover karya orang, nggak juga. Kita juga kan menciptakan juga. Cuman kan begini, kita kan orang biasa nih. Kalau zaman dulu kan kita orang biasa nyerahinnya ke label, ya kan? Kita nyerahinnya pakai bikin CD segala macam ke label. Tapi trik promosi sekarang kan beda sama zaman dulu kan. Pada akhirnya begini, kita naikin channel dulu dengan cover karya orang, ya kan? Ketika kita memang udah ada naik dan dikenal orang siapa Santiago Star, di dalamnya ada artis siapa aja misalkan, itu kan ada, nanti kita baru bikin kenalin ini loh karya gua. Nah itu sistem promosi yang sekarang mungkin yang banyak yang udah berubah dari zaman dulu ke sekarang. Nggak mungkin kan ya. Tapi nggak menutup kemungkinan bikin aja konten original aslinya, artinya lagu-lagu original ciptaan tanpa cover kan gitu. Dan peluangnya untuk tidak diklaim oleh pencipta lagunya kan lebih besar kan gitu. Sekaligus memotivasi dan menginspirasi buat teman-teman yang lain untuk berkarya kan gitu, menghasilkan, bukan hanya mengaransemen ulang gitu loh, membuat dalam versi akustik kan. Jadi memang ibarat lagi strategi pasaran beda-beda ya gitu ya. Cuman memang kebanyakan daripada kita yang ada nih, kita bagaimana caranya untuk memperkenalkan dulu aja sebenarnya, ya kan? Kalau kita dagang, sebenarnya di dagang juga kan ada sistem reseller, ada sistem dropshipper. Karena apa? Dia belum bisa bikin brand sendiri sebenarnya. Jadi dengan cara kita jadi dropshipper dan reseller, pada akhirnya kita kan udah nemu ritmenya tuh, udah nemu pasar nih. Oh si A ternyata dagangannya di ini nih, walaupun produknya berapa orang nih. Nah ketika memang kita udah banyak follower di situ, di ibaratnya di produk kita, barulah kita keluarin ini loh karya gua nih yang original. Nah disitu kan akan lebih. Jadi ini bagian dari strategi aja sebenarnya. Iya kurang lebih sih gitu. Kita juga sadar lah namanya kita sama-sama pencipta lagu, musisi. Kalau kita di cover orang gitu kan ya, mungkin ada sukanya ada enggaknya. Cuman kalau musisi modern sih mayoritas nggak apa-apa sih, banyak yang udah nyatain nggak apa-apa kalau di cover. Kayak Reza Arab tuh yang Web Genius itu nggak apa-apa, terus Anji Drive nggak apa-apa juga. Cuman ya itu mungkin solusinya ya, hanya beberapa aja. Hanya beberapa. Cuman nanti musisi-musisi yang awas tidak asik dong. Bukan tidak asik, mungkin harus ada edukasi lebih mendalam nih. Ada ngobrol bareng lah, ya kan. Dulu kalau di band-band tahun-tahun 2000-an ada komunitas indie kan gitu ya. Sekarang pun masih ada sepertinya. Tapi kalau untuk di YouTube ini tidak ada sama sekali yang memfasilitasi, mewadahi sehingga para musisi cuma unjuk gigi banyak-banyakan konten aja, banyak-banyakan ngupload aja kan gitu. Perlu nggak sih sebenarnya? Apa ini dari pemerintah atau dari siapa yang kira-kira berkewenangan untuk yuk ngayomin nih para musisi yang sebenarnya udah ketinggalan jauh nih sama film gitu? Ya mungkin ada, ya tadi balik lagi harus ada regulasi mungkin dari pemerintah gitu kan ya, harus ada event, dibikin satu event, dibikin info, mungkin menginfokan kepada kita semuanya mau gimana nih nantinya, mau bikin kolaborasi ya kan, jadi ada tujuannya gitu. Kalau saya punya inisiatif dan inisiasi, suatu saat saya berkesempatan atau suatu saat mungkin video ini ditonton oleh orang yang punya kepentingan, kita sependapat deh misalkan untuk musisi-musisi itu punya ruang khusus untuk dimaksimalkan gitu loh, diberi kesempatan. Orang kalau mau nonton musisi itu minimal diberikan tempat gitu, dan sekali dia perform orang itu rela untuk berbayar gitu loh. Jadi
regulasinya benar kata Agis, ini harus diperketat dulu. Misalkan ini ya, anggap ya, musisi untuk menciptakan suatu lagu jangan satu lagu tapi satu album, dan satu album tersebut tidak harus diposting di YouTube misalkan. Sepakat nih kalau musisi seperti itu, tapi diputar di mana ya? Anggap mungkin di XS1, di 21 gitu, di Cineplex. Sekali orang mau nonton video klipnya itu yang kurang lebih satu album ada 10 lagu dan itu harus berbayar gitu. Tanpa orang lihat di YouTube, jadi ada rasa kangennya, rasa rindunya, Jis. Begitu pengen nonton, video klipnya keren, nonton kan gitu. Jadi apa ya, kita menambah tren positif untuk musisi juga, untuk selalu berkarya, lalu kemudian mungkin menambah kesejahteraan juga untuk para musisi, untuk ini karya orang udah sekian nih tiketnya, yuk bikin lagi untuk karyanya kan gitu. Ya sama seperti orang bikin film lah gitu. Kalau ada regulasi yang seperti itu, misalkan Indonesia punya aturan resmi seperti itu, saya rasa ada memang tetap ada pro dan kontra, tapi bisa mungkin dan itu bisa diterima gitu oleh kalangan musisi gitu bisa. Ya balik lagi ya, kita kan berkesenian kan bebas gitu kan ya. Artinya mungkin saat ini yang jadi sorotan atau mungkin media promosi yang lagi kencang ini kan kita di digital platform semuanya kan ya. Pada akhirnya ya kita coba untuk ikutin di sini dulu nih, karena tadi kan belum ada pencetus pada akhirnya kan, karena kan ini pencetus juga pada akhirnya. YouTube ini kan adalah solusi baru untuk dimana musisi yang dulunya berjibaku menyiptakan lagu terus ngelamar ke label-label susah banget kan, sekarang dengan mudahnya ada YouTube, kita akan lebih luas gitu maksudnya, sampai ibaratnya musisi di daerah gitu ya, yang tadinya sulit untuk terangkat sekarang lebih mudah terangkat, kurang lebih segitu. Jadi artinya kita sih oke-oke aja gitu, maksudnya kayak ada sistem baru atau mungkin ada arah baru nih untuk kemudian kita sebagai musisi merasa diayomi atau di apa gitu, kita setuju aja. Cuman balik lagi kan ya, YouTube tadi kan juga udah cukup besar juga kan. Ini sih bakalan jadi perdebatan panjang. Kita bisa apa ya? Kita bisa apa? Oke, terus spesifik ke musik. Drummer ya? Drummer apa tukang beduk sih? Iya, pemain drum lah. Main drum. Udah ada karya? Karya kita udah pernah sempat punya band juga dulu. Apa namanya? Band namanya Antero, terus kita punya mini album ya kan. Mini album ya? Ada berapa lagu berarti? 5 ya? Wow, keren. Jadi bikin. Apa nama mini albumnya? Mini ya, itu dia kan, kita belum sempat kayak terlalu dalam untuk mikir sampai sana waktu itu kan ya, karena 5 judul lagunya itu apa aja? Di situ ada yang single Sepi Tanpamu ya kan. Sepi Tanpamu. Ya, terus ada di sini Cintamu, ya masih berbau cinta sebenarnya. Kutik, Dengarlah, sama satu lagi Cinta Pertama, ya berbau cinta sebenarnya sih, walaupun band rock jualan juga kita sebenarnya. Komersial juga ya. Komersial juga, ikutin pasar tuh. Antero masih ada atau udah bubar? Antero udah bubar. Sedih ya, ini album akhirnya bubar. Ya itu karena kan di tahun itu kita balik lagi patokannya harus ke label nih. Ini karya harus ke label nih, nggak terima label ya udah gitu kan, mau kemana lagi nih, kita lagunya mau didengerin di mana. Waktu itu kan belum ada Joox, Spotify, iTunes, belum ada tahun itu, walaupun tahun 2010 ke atas ya, tapi belum ada memang. Artinya sekarang ini baru-baru ada, beda udah nggak ada. Beda. Tapi kan artinya gini, jadi secara garis besar kita sebagai musisi kita nyiptain lagu juga kok. Kenapa milih jadi drummer dibanding posisi yang lain? Kalau kita lihat cerita dari sebagian drummer, gue nggak semuanya sih ngerasanya. Dari kecil memang udah bawaan sebenarnya. Kalau dia tuh bakat di drummer tuh dari kecil sebenarnya. Suka mukul-mukul ember gitu. Itu dari kecil memang. Dari kecil kita udah ada kepikiran gitu mau jadi drummer gitu kan. Di samping memang keluarga kan memang mayoritas musisi semua gitu. Benar-benar dari ya baik itu musisi label ataupun musisi cafe gitu kan, yang ngamen-ngamen di hotel di manapun gitu kan. Jadi kita juga mau nggak mau nih kedengeran kan, mereka dengerin di radio, kaset dulu masih jalan kaset tuh, didengerin tiap pagi lagunya siapa nih kayak akrab gitu kan.
gedenya kita jadi ngikut, kayak sering didengerin waktu kecil nih ya kan. Nah di situ lah mulai ngeband kan, karena kita dari kecilnya udah suka main drum, gubuk-gubuk itu, akhirnya kita dari SMP udah mulai ngeband tuh dulu, gitu kurang lebih. Awal mulai jadi drummer ya karena dari kecil tuh udah bakat. Iya. Kacau ya, dari multimedia terus kemudian tadi dari pabrik dulu, dari operator pabrik, terus main di multimedia, film-filman gitu kan, syuting-syutingan, terus jadi anak band bubar sekarang jadi YouTuber. Banyak banget ya sharing informasinya. Nah, untuk penutup ada pertanyaan cepat yang harus dijawab, Is. Oke, pertanyaan yang pertama. Pilih 1 juta subscriber atau pilih nikah dulu? Nikah dulu. Musik atau film? Film. Perusahaan atau freelance? Freelance. Raisya atau Isyana Saraswati? Raisa. Gua tahu dia hafal lagu-lagunya Raisa 2 album. Ya. Kenapa nggak nunggu 1 juta subscriber dulu? Karena kita harus mencari keberkahan dulu baru. Oh ya. Kenapa senang freelance dibanding terikat? Karena kita nggak boleh tertutup dengan apa ya, kan kita seniman nih, jadi artinya untuk ketemu dengan berbagai macam kepala nih lebih banyak. All different people. Yang lebih banyak itu untuk pada akhirnya juga jadi bank informasi buat kitanya gitu kan, gitu sih kurang lebihnya. Apa nggak takut ada kekhawatiran namanya freelance itu rezekinya nggak pasti, nggak ada tabungan yang bisa dijanjikan, nggak ada kepastian gaji dan segala macamnya. Apa ada kekhawatiran? Kekhawatiran masih ada. Ini kita kan bicara sekarang, ya kan? Artinya kan kehidupan itu kan dinamis ya kan. Orang tuh terkadang ya kita melihatnya, oke sekarang dia bicara A, nanti setelah punya anak mungkin jadi B. Untuk sekarang kayaknya memang saya meyakini freelance itu begitu, lebih fleksibel. Tapi bagaimana masa depan ditentukan dari sekarang. Kalau dari awal sekarang memang sudah memilih untuk jadi freelance, harusnya di umur 40 nanti memang memutuskan tetap jadi freelance. Iya, karena pada akhirnya karena kita tahu nih kita harus memutuskan, ya kan? Kita udah prepare sebenarnya dari umur sebelum 30 tahun kita udah prepare, ya. Jadi ada jangka untuk kayak oke nih, untuk kita sadar kalau kita nggak punya uang pensiun, kita nggak punya gaji tetap nih, kita mau gimana nih, ya kan? Kita ada plan untuk itu kan, makanya kita perlahan bangun bisnis dari apa yang kita punya gitu kan ya, dari kita bisa kita bangun pelan-pelan deh pokoknya gitu kurang lebihnya. Kuncinya sih sebenarnya baik itu pekerja ataupun pekerja lepas ataupun pekerja kantoran, kuncinya yakinnya sebenarnya sih ya. Semua nggak ada yang nggak ada yang artinya kita bisa nebak 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Jadi artinya kuncinya yakin aja. Sekarang gini, corona ini kan ngajarin sebenarnya ya, COVID ini ngajarin kita untuk lebih yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala nih ya kan, sebagai muslim. Karena apa? Perusahaan yang udah lama berdiri ya kan, kita udah ngeliat beritanya Pizza Hut mungkin di pusatnya udah tutup segala macam. Terus karyawannya pada gimana? Apakah dia sudah mempersiapkan itu sebenarnya kan kalau kita udah jadi seorang pegawai kan dia udah ngeplan, umur 55 gua udah pensiun, dan gua sementara di belum umur 55 perusahaannya bangkrut. Ya pada akhirnya ini jadi pelajaran untuk kita semuanya, baik freelance baik pegawai, kita harus ada plan gitu loh, jangan nyaman dengan apa yang sudah kita duduki sekarang, harus di plan, artinya ada tabungan dah minimal. Ketika goyah dan kita harus menerima kenyataan itu, ada tabungan untuk kita buat fight di kemudian hari itu ya, apakah mau jadi pengusaha, mau jualan, apapun lah terpenting itu. Untuk menutup, siapa kira-kira tokoh-tokoh inspiratif dianggap sebagai motivator, guru, atau bisa dibilang sebagai orang yang berjasa dalam kehidupan seorang Haji Hasan? Motivasi sebenarnya sih, kalau motivator itu banyak ya, karena balik lagi nih kita di YouTube, jadi kita bisa menyaring informasi lebih banyak lagi, nggak menutup kemungkinan ABC sih sebenarnya. Jadi ketika kita ngobrol sama orang pun, coba kita memposisikan diri sebagai
ya kita nggak tahu apa deh gitu, maksudnya kita ngobrol just ngobrol aja gitu kan. Nah di situ ketika kita udah ngosongin kepala kan pada akhirnya kita ada ilmu baru kan. Jadi saya punya prinsip begini, ketika kita ngobrol sama orang lain ataupun ketemu sama siapapun itu di lingkup manapun itu, coba untuk ngobrol aja, pasti ada ilmu dari dia yang belum kita punya sebenarnya. Jadi kita ini aja, jadi lebih tepatnya kita lebih nerima obrolan, balik lagi ketika dia nanya baru kita share gitu, jadi gantian. Nah, gitu jadi motivator itu sebenarnya siapapun bisa jadi motivator saya sebenarnya gitu, jadi nggak ada menitik beratkan. Cuman kalau di YouTube memang mulai Influencernya lah. influencer itu jadi Corbusier sebenarnya. Saya sampai beli bukunya kan ya. Artinya kenapa sih saya sampai ibaratnya beli bukunya atau apa, itu untuk menguatkan tadi niatnya. Lalu nyemplung ke YouTube tapi nggak kuat power, pada akhirnya lu cuman sama aja kayak yang lain, bikin terus ada kendala dikit, penonton gue dikit, cuma 2 biji, cuma keluarga gue doang subscribernya gitu kan, akhirnya down. Jadi balik lagi, apapun itu kita harus nyiapin mental di awal dulu sebenarnya, dan yakin nih bahwa apa yang kita jalani suatu saat pasti ada hasilnya gitu loh. Ketika kita nggak nyerah sampai di situ, pasti ada hasil nantinya gitu, yakin aja sebenarnya gitu sih. Oke, luar biasa. Pemikirannya mungkin lebih dewasa dibanding umurnya. Itu salah satu banyak sharing yang kita dengar untuk kesempatan kali ini. Jadi saya rasa sehat sekali diskusinya dan saling berbagi satu sama lain. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi ya Jis ya buat yang menonton. Kalaupun ada pertanyaan boleh ketik di kolom komentar. Terus kira-kira apa yang akan kita diskusikan selanjutnya. Dari saya cukup, Emang Nugraha, dan mari kita mulai. Terima kasih Bang Agis atas